Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ayu Triwardani, NPM 201105544. Saya merupakan salah satu mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung, Pematang, Siantar. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sistem Pembayaran Digital Perbankan di Era Industri 4.0. Seperti yang kita ketahui, era industri 4.0 adalah era transformasi di mana segala kegiatan ekonomi atau segala kegiatan produksi dijalankan oleh internet sebagai penopang utama. Perkembangan teknologi telah membawa suatu perubahan kebutuhan masyarakat atas suatu alat pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketepatan, dan keamanan dalam setiap transaksi elektronik. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik, kini sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Demikian juga, ditemukannya formulasi-formulasi baru kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbidang ilmu dan segala aktivitas. Ringkas kata, kemajuan teknologi saat ini benar-benar diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non-tunai yang lebih efisien dan lebih ekonomis. Pembayaran non-tunai umumnya dilakukan dengan cara transfer antar bank maupun transfer intra antar bank melalui jaringan internal bank sendiri. Selain itu, pembayaran non-tunai juga dapat dilakukan dengan menggunakan kartu sebagai alat pembayaran, misalnya dengan menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Metode pembahasan ini menggunakan metode kualitatif, yaitu mengumpulkan data-data berupa data-data mentah, sumber-sumber teori lain, website, jurnal, artikel yang berhubungan dengan judul artikel. Metode kualitatif memperoleh hasil analisa berupa deskripsi, analisis, dan penafsiran lebih rinci dalam suatu kejadian. Bank Indonesia sendiri pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 1 Angka 6 mendefinisikan bahwa sistem pembayaran merupakan satu kesatuan yang utuh dari seperangkat aturan, lembaga, mekanisme untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Hal ini berhubungan dengan alat pembayaran, prosedur perbankan, berhubungan dengan pembayaran, dan juga sistem transfer dana antar bank yang dipakai dalam proses pembayaran. Berbagai kendala dalam penggunaan uang tunai atau kertas dan logam mendorong munculnya inovasi-inovasi baru dalam penciptaan alat pembayaran yang bersifat non-tunai. Adapun alat pembayaran non-tunai yang saat ini kita kenal, ada yang berbentuk paper based atau cek biliet dan giro, care based atau kartu kredit dan kartu debit, dan electronic money atau e-money. Pada perekonomian masa kini, manusia dituntut untuk dapat mengikuti kemajuan perkembangan teknologi. Gagasan dan perwujudan tersebut menemukan solusi untuk membantu mempermudah keinginan manusia agar mendapatkan kebutuhan. Pembayaran digital sangat berperan penting untuk mempermudah proses pemenuhan kebutuhan. Dengan munculnya uang elektronik, akan memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi finansial atau transaksi keuangan tanpa menggunakan uang tunai. Pembayaran secara umum dapat diartikan sebagai pemindahan sejumlah uang dari si pembayar ke penerima. Pembayaran digital adalah pembayaran yang berbasis teknologi. Di dalam pembayaran digital, uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital, dan proses pemindahannya diinisialisasi melalui alat pembayaran elektronik. Pembayaran secara tradisional dilakukan melalui uang tunai, cek, atau kartu kredit, sedangkan pembayaran digital dilakukan menggunakan software tertentu, kartu pembayaran, dan uang elektronik. Secara umum,
Sistem pembayaran memiliki 3 peranan dalam perekonomian, yaitu yang pertama, stabilitas keuangan. Stabilitas keuangan adalah gangguan pada sistem pembayaran yang menyebabkan keterlambatan atau kegagalan kewajiban pembayaran yang pada gilirannya akan menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap likuiditas sistem keuangan dan perbankan. Kedua, instrumen kebijakan moneter. Dengan sistem pembayaran yang lancar, kebijakan moneter dapat mempengaruhi likuiditas ekonomi sehingga proses transmisi kebijakan moneter dari sistem perbankan ke sektor real dapat berjalan dengan lancar. Ketiga, efisiensi ekonomi. Keterlambatan dan ketidakakuran dalam pembayaran akan mengganggu perencanaan keuangan bisnis dan pada akhirnya akan menyebabkan penurunan produktivitas ekonomi. Ada 2 jenis sistem pembayaran di Indonesia. Yang pertama, sistem pembayaran tunai. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal atau uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran. Yang kedua, sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran tunai menggunakan kartu atau APMK, cek, bilet giro, nota debit, maupun uang elektronik. Cakupan sistem pembayaran non-tunai dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu transaksi nilai besar dan transaksi nilai kecil atau retail. Transaksi nilai besar ini biasanya digunakan untuk jenis transaksi dana di atas 100 juta, yaitu transaksi dalam pasar modal, value asing, dan pasar uang. Sedangkan transaksi untuk nilai kecil yaitu transaksi yang dilakukan di bawah 100 juta rupiah. Manfaat sistem pembayaran digital ada 4. Yang pertama, membantu pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Yang kedua, membantu mengurangi inflasi akibat banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga, bisa melakukan pembayaran transaksi online hanya dengan memakai smartphone yang kita miliki. Yang keempat, memberikan keamanan dalam bertransaksi. Demikianlah hasil presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.